Wah, ini tempat apaan nih? Tempat apa ya? Tempat di atas studio. Tempat tahu Rekaman. ya. Foto juga bisa. Ini blognya apa itu? Oh, saya boleh ke atas? Boleh silakan. Boleh. Ya. Makasih ya. Iya. Fisik. Sini. Wah, tempat apa nih? Siapa ya? Ya, Cut. apaan sih ini? Waduh. Ya apa ya? Tempat apaan? Oh, tempat rekaman. Dari mana nih? Ada apa sih? Saya dari bawah melihat ada tempat. Dari Tempat mana? apaan? Saya dari Room Musik. Dalam rangka? Ada berapa ya? Dalam rangka? Pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen tahu ini ada apa. Sudah ada konfirmasi dulu sebelumnya? Nggak ada sih. Oh, ini harus konfirmasi dulu. Oh. Jadi ini kan ada yang rekaman ini. Iya. Jadi harus atur Jangan jadwal kayak dulu. gitu, lain kali mah ngomong aja dulu. Jadi harus kontak dulu ke manajemen gitu kan, baru bisa masuk sini. Soalnya ini kan ada rekaman. Ini Ini kan tujuannya sudah ada ininya, selain karyawan Iya. juga orang masuk. Kenapa masuk aja? ini dari mana dan Nggak, mau ada maksudnya apa? mau ngapain? Saya pengen ngobrol-ngobrol aja ini Oh. tentang tempat ini. Saya pengen tahu. Tahu dari sini dari mana? Ya saya lihat-lihat dari medsos lah. Ada tempat ini. Bisa untuk ngobrol sebentar Tentang ya? Tentang? tentang masalah rekaman ini, studio rekaman ini. Udah di depan aja ya. Ya udah lah. Sebentar. Ya, kita Oh, di Jangan lama-lama tapi ya. Iya. Jangan lama ya. Yuk. Yes, kembali bersama kami Room Musik dengan program baru yaitu Secangkir Kopi. Jadi inspirasi. Yes, sekarang kita bersama track record. Nah, sebelum membahas track record, saya tuh pengen tahu track record itu apa sih? Bisa diwakilkan? Boleh. Sebelumnya saya mau nanya dulu. Iya. Siapa? Saya Adi Dari Wantilan. dari Wantilan ya. Jadi maaf ya, kita selalu menjaga protokol kesehatan. Harus, Walaupun- penting. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kita nggak perlu menyepelekan itu. Karena COVID saat ini memang menyerangnya nggak kelihatan ya. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Oke, tadi menanyakan track record itu apa gitu ya? Iya. Nah, sebelum saya perkenalkan, saya Jalur Mandang Seta. Kemudian ini Denny siapa mas? Dari Garapak. Oh, Denny Garapak. Kenapa Garapak gitu? Ada Pak. Ada ya? Ada aja. Ini Oji Fauji. Ya. Nah, Oji Fauji. Jadi Fauji Muhajir Hijaya. Cuman kan panggilannya Oji. Kebetulan kalau saya di sini talent ya. Talent yang belum laku. Saya karena hobi aja, jadi saya support adik-adik saya untuk mengembangkan bakatnya. Ini kebetulan aslinya dulu mainin kendang ya. Kendang nyampe kemana aja? Wow, udah kemana-mana Pak. Ada yang mana-mana. Kemana-mana Pak. Kendang, tapi sekarang dia arrangernya di sini. Jadi yang kalau saya dari nyanyi, yang bikin musiknya. Terus ini yang sound engineer ya, jadi yang mix
mixing, yang apa, kalau mau yang dibuka, mau rekaman, mixing, mastering. Kalau saya sih tahunya nyanyi. Ini aja. Nah, jadi maksud kedatangan ke sini kenapa? Gimana? Ya pengen tahu aja track record, terus sejarahnya track record itu awal mulanya dari mana gitu, berdiri dari tahun berapa. Sebetulnya kalau track record sih udah lama ya, ini sebetulnya orang lama track record. Pasti. Kalau saya sih orang baru. Udah kelihatan lah gitu. Record Tribon. Jadi track record adalah suatu tempat ya, tempatnya untuk mewadahi, memberikan fasilitas masyarakat di Kabupaten Subang dan sekitarnya untuk mengembangkan bakat. Kalau misalkan, oh suara saya bagus, coba sih kalau misalkan saya rekam seperti apa sih hasilnya. Misalkan kita nanti saya upload ke YouTube, kira-kira sudah ada mungkin ini saya apa namanya, penggemar saya gitu. Nah, ya. Jadi sekarang kan zamannya sudah berbeda. Kalau zaman dulu mungkin dengan jualan kaset, Iya. jualan VCD, berapa Iya. kali. Kalau sekarang kan kita mau melihat kayak saya, begitu saya posting nih, alhamdulillah sehari 5. Tadi 5. Ya, ini. Cuman 5 sehari gitu kan. Jadi kebetulan kalau track record sini kita lebih, kalau untuk di musiknya ya kita saat ini lebih banyak ke etnik. 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 Kenapa ke etnik? Yang jelas pertama kita ini akan mengangkat budaya Indonesia ini, khususnya kalau di sini mungkin di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada beberapa alat musik sebetulnya yang itu warisan dari nenek moyang kita yang sebetulnya sangat wow, sangat keren. Kayak ada celempung, ada karidi, sampi itu biasa kita lestarikan di sini. Iya. Jadi jangan sampai alat-alat musik atau yang alat musik tradisional itu hilang, Punah. punah dengan adanya alat-alat musik baru yang mungkin yang Lebih asalnya banyak. bukan dari sini gitu lah. Itulah tujuannya itu. Sementara itu kalau mengenai secara track record mungkin saya wakilkan yang lebih ini kan tahu sih ya. Kalau kita kan orang baru ya. Iya. Orang baru. Oh, ini orang lama gitu ya. Ini orang lama. Orang lama. Coba gimana dongengnya gitu. Sebenarnya track record itu berawal dari main-main sih. Jadi pengen ya kayak tadi Pak Jarod itu bilang mewadahi orang-orang yang khususnya ada di daerah Subang gitu ya. Umumnya untuk sekitarnya Sekitarnya. gitu. Jadi dulu itu sebelum dari sini memang tetap namanya track record itu Ya. di Kalijati, mungkin tetangganya Wangilan ya. Iya, Nah, gitu kan. Itu di Kalijati ya seadanya lah gitu kan. Dari Kalijati pindah lagi ke Kalijati, dari Kalijati ke Cijambe, barulah ketemu dengan talent ini, Bapak Jarod ini. Jadi pertanyaan saya itu kenapa pindah-pindah ya? Apakah kena gusuran gitu ya, pembangunan gitu? Apa kumaha gitu? Jadi sebenarnya pindah-pindah teh kan harinya bakal lama gitu ya dulu ya gitu kan. Karena orang yang rekamannya teh itu aja gitu kan. Jadi orang itu aja. Jadi untuk melebarkan sayap ya harus pindah dengan pindahnya tempat gitu kan. Jadi ganti lagi orang baru, formasi baru. Bisa di alasannya. Nah, setelah di Cijambe karena Bapak ini talent yang suaranya cukup bagus, Menggelegar. Iya, kan tadi satu hari di Papi Wars katanya. Akhirnya kami buka recruitment gitu kan ya, kita udahlah Bapak di sini ya jadi nyanyi aja. Jadi talent tetap. Iya, jadi talent tetap. Sekaligus donatur. Oh iya. Mantap gitu. Nah, jadi kalau setiap itu kan untuk isi konten atau untuk apa gitu kan, ya untuk bahan percobaan gitu kan, karena Bapak ini bagus suaranya, ya udahlah Bapak menjadi talent aja. Udah bahasanya kayak apa ya, bahan percobaan gitu ya. Saya dianggap kelinci percobaan. Nah gitu, jadi di sini juga udah
dari Januari sih pindah ke sini. Jadi track record reborn kan gitu kan yang baru gitu kan. Berarti hampir mau 1 tahun ya sekarang Ya, ya? hampir mau 1 tahun. Nah, hampir mau 1 tahun di sini. Selain studio rekaman juga, kami di bawah itu kan ya. Tadi pas sebelum masuk itu ada. Nah itu ada apa sih itu di bawah tuh? Kayak kopi-kopi Nah, kayak gitu. Jadi kafe-kafean lah gitu kan. Jadi yang mau rekaman ke sini tuh Nggak jenuh nggak? Bisa nunggu. Jadi bisa nunggu Bisa dulu, nunggu di bawah. bisa nunggu di Bisa bawah, ngopi-ngopi gitu. Bisa ngopi-ngopi Ngobrol. sambil nunggu rekaman. Nah buat teman-teman kalau misalnya mau lihat nanti ada cuplikannya yang di bawah. Iya. Dan di track record itu kami bertiga, ya gitu kan bertiga tuh bapak selaku talent gitu kan ya. Talent tetap ya di sini. Dalam tetap sekaligus Jadi ada sistem kontrak gitu ya? Ya. Apa ya gitu ya? Iya. Jadi talent tetap sekaligus donatur. Jadi kalau mau ada apa-apa, Talent ya seumur kita hidup, yang hidup. nah, gitu. Dan sekarang ini adalah sebagai tukang keyboard. Jadi Tukang dulunya keyboard. tuh tukang manggung di dangdutan gitu kan, tukang sentang, tukang keyboard daripada tukang manggung bapak dulu gitu kan. Terus saya Ditarik gue gitu ya? ini punya potensi gitu kan. Pengumuman karakter. Iya. Daripada Paling bisa emang. ya. Akhirnya di Sawer 2000-an itu udah miris ya hati emang. Karena saya di sini juga terjebak sebenarnya. Terjebak gitu, saya tuh jadi ibarat kagencet, kita mau ngejat juga gimana, apalagi gitu kan, apalagi usum corona kayak gini gitu. Benar. Ya udahlah, mendingan di sini aja gitu. Kita sama-sama besarkan nama Tech Record ini gitu kan, kita sama-sama jadi wadah gitu buat rekan-rekan yang mempunyai potensi, yang mempunyai ibaratnya kelebihan, yang mempunyai bakat, Apalagi yang mempunyai keinginan ya, Iya. utamanya keinginan sih gitu. Oh. Kita mendukung lah gitu kalau misalkan ada apa namanya talent-talent yang istilahnya, ayolah kita sama-sama ini gitu kan, sama-sama melestarikan budaya kita gitu. Di samping rekaman yang biasa pun ya adalah gitu yang budayanya yang etnik ya. yang Jadi etniknya. kalau mau melihat produk dari Track Record mungkin ada bisa di subscribe di Track Record Subang. Ya, itu channel YouTube-nya ya. Nanti ada di bawah, Ada di bawah. Ayat. Itu. Oke, lanjut. Berarti ini alamatnya sekarang ada di mana nih? Di Jalan Era Kartini. Ada Kartini. Perumahan Jalan Era Kartini, Ruko Pelangi nomor 168. Pasti kalau di Subang ya. Pasti kalau di Subang. Patokannya dekat Unsur lah. Patokan Universitas Subang. Dekat Universitas Subang. Nah, tadi pertanyaan saya belum kejawab nih. Tahun berapa sih track record itu muncul? Oh, itu ya. Jadi track record itu pada tahun awal mulanya banget. Itu pada tahun 2017. 2017. Ya, pas main-main Ya. gitu kan. Pernah main-main. Jadi track record itu diambil dari rekam jejak gitu kan. Nah, ada track, ada record gitu kan. Itu kan untuk rekaman juga, track untuk tracknya, Iya. record untuk rekamnya. Hmm. Itu lahir di tahun 2017 untuk ya untuk penamaannya. Tapi untuk yang record ini ya tadi itulah 2019. Jadi 2019 ada ini 2020 Januari gitu kan. Tahun sekarang ini yang di Januari itu barulah kita mulai promosi baru ini ketiga. Itulah sedia track record, tapi tetap penamaan track record dari meskipun dari Dari moyang. Dari moyang. Berarti dari tahun 2017 sampai 2019 jalan sendiri gitu ya? ya jalan sendiri. Jalan sendiri. Nah, cuma ada waktu dulu itu sama Mang Toro gitu kan, itu partner juga Iya. track record gitu kan sebelum ini kita berpisah karena jarak gitu kan, karena Mang Toro mau terbang ke Jadi jika bobogohan ya, mun jarak jauh teh nggak kumaha gitu ya? ya istilah nama nanti mengembangkan saya masing-masing gitu kan. Mang Toro juga ada kesibukan masing-masing dan saya hari ini tetap bersama talent gitu kan. Iya. Dan saya lihat ya, kelihatannya talent Berjuang nih. punya uang nih kayaknya Oh, gitu. Track record ini baru jadi tahun 2020 lah, 2019 ya. 2019 kita 2019 Awal 2019 awal. Jadi terhitung Januari itu kita udah launching gitu di Launching. ya. Go. udah track record new gitu. Reborn. Cuman yang saya mau jadi pertanyaan gitu ya. Tadi kan untuk track record ini untuk semacam wadah lah gitulah. Tidak langsung ya wadah untuk
seniman-seniman lah, Iya. gitu ya. Khususnya musisi di Subang gitu loh. Nah, untuk cara kita bisa apa ya caranya? Join. Join lah. Gimana itu caranya? Ya, tinggal datang aja ke sini silaturahmi. Tinggal datang gitu ya. Kita tidak apa ya, kita tidak saklek, kita tidak Iya. harus istilahnya ribet, tidak ribet lagi. Kita cukup silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support, gitu kan. Jadi intinya kalau tuh misalkan Kakang ini, oh Kang saya mau ini nih, mau collab gitu kan, atau saya mau ini saya punya kesenian ini nih, saya minta collab sama Tech Record gitu. Selain ini apa selain kita rekaman reguler gitu kan. Terus kita juga sama aktif di konten-konten yang berbau etnik gitu kan sama. Ya, itu yang menjadi daya tarik saya untuk kesini itu sebenarnya. Saya kenal Track Record emang gitu loh. Dari dulu saya memantau gitu. Iya. Dulunya itu Track Record sebenarnya ngupload musik yang lagi tren lah gitu lah ya, yang lagi tren di cover. Terus melihat sekarang perkembangan sekarang, kenapa menjadi antik gitu? Karena kita khawatir kan, kita khawatir nanti generasi muda kita nggak tahu Ya, apa yang menjadi budaya kita, apa kesenian tradisional kita gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang melestarikan itu kan. Karena jarang lah, mungkin sebagian orang untuk memainkan harinding aja, ya, orang tuh nggak tahu ini gimana cara mainnya, ini apa namanya alat musik itu gitu kan. ya. Sedangkan itu bisa dibilang kesenian nenek moyang kita lah gitu kan. Bahwa Jawa Barat itu, Indonesia lah, khususnya Jawa Barat itu kaya akan budaya yang emang kita kalau kita gali sekalipun, wah itu menjadi apa ya, bisa dibilang bisa menjadi suatu karya yang emang kontinu kan. Kita banyak bisa kolaborasi antara Karinding sama Celempung, Karinding sama band sekaligus kan, ada kan yang band-band yang cadas gitu kan ya, gitu. Terus ada Karinding sama Torompet, sama Torea dan jenis musik lainnya lah gitu. Bahwa kita bukan berarti kita merusak cek Sunda mah harus tetekon ya, bukan. Jadi kita ini loh cara kita memperkenalkan dan melestarikan budaya ini gitu kan. Kalau misalkan kita idealis dengan istilahnya kesenian buhun itu mungkin anak muda zaman sekarang itu nggak akan tertarik kok. Tapi ketika kita dikolaborasikan dengan lagu-lagu yang sekarang, terus dibawakannya dengan alat yang tradisional, orang itu akan wah ini nih gitu kan. Ya, ada yang menjadi salah satu trending topik ya, yang Karinding itu dulu waktu zamannya Aisyah. Ya, Aisyah itu. Nah, iya. Itu kebetulan pengagasnya dia gitu kan, sama teman-temannya mungkin. Ya, perpaduan ya sebenarnya ya. Yang tadinya musik etnik langsung jadi ke dangdut. Ya, gitu. Jadi ya intinya bukan bermaksud untuk merusak. Ya. Bukan, sama sekali kita tidak ada niatan untuk merubah atau merusak, tidak. Kita cuma istilahnya mengkolaborasikan lah. Jadi antara komposisi ini sama ini kita satukan. Siapa tahu dengan seperti itu orang itu akan ini kemarin di track recordnya gitu kan gitu. Orang itu kan cari tahu kita awi itu namanya lu dipukul-pukul gitu kan. Terus awi suaranya bisa kayak gendang gitu kan. Orang kan nggak tahu itu apa gitu kan. Nah dengan kita seperti itu mungkin kita tuh memperkenalkan ke halayak luar ya, utamanya buat rekan-rekan kita lah gitu kan, kaum muda gitu kan, buat regenerasi. Jadi kalian tuh jangan gengsi belajar musik-musik etnik, karena itu tuh apa ya namanya? Itu warisan lah ya, nilai budaya kita ya. Iya, kita berasal dari budaya umumnya ya, khususnya kalau di Subang itu budaya Sunda. Kalau kita tidak melestarikan mau siapa lagi? Jarang-jarang saya menemukan pemuda lah yang berpikiran seperti itu. Iya. Ya karena saya pikir orang yang kalau yang musik-musik kekinian itu banyak kan, banyak banget orang asli semuanya. Saya keren dengan itu, tapi kan kita tuh lupa akan budaya kita tuh seperti apa. Gitu. Jadi kita di sini nggak ada yang profesional kok, semuanya di sini belajar. Dan ya kita di sini juga perlu kritik saran masukan itu sangat dibutuhkan lah. Kita tidak merasa
wah kita udah bener enggak? Iya. Kita mah cuman cek Sunda nama urang teh boga hate yang gede hate hayang ngalestarikeun budaya Sunda gitu. Dengan keterbatasan kemampuan kita gitu. Adapun kritik dan saran silahkan kalian kritik di apa namanya? Media Kolom sosial komentar bisa, gitu ya. bisa gitu kan. Karena apa ya? Kita tidak akan lelah untuk berinovasi, kita tidak akan lelah untuk apa namanya? Berekspresi, berkreasi lah ya, gitu. Karena ya itu, gitu. Itulah yang kita butuhkan. Kita nggak tidak bukan orang-orang profesional kok. Gitu. Kita ada pun misalkan teman-teman mau, gabung dong, boleh. Ayo dengan senang hati kita kita rangkul gitu, kita sama-sama. Toh kita juga sama-sama belajar. Gitu. Welcome. Ya welcome gitu. Kita cuman modal cinta aja terhadap budaya kita gitu aja. Gitu. Berhubung ada tempat, ya tempat seadanya lah gitu mas, nggak gimana ya, nggak wah, nggak gimana gitu, cuman ada segini adanya, mungkin mengundang lah kita aja ya, kalau teman-teman mau gabung, mau ini. Nah, kalau misalkan untuk mau gabung ya, misalkan gitu, saya yang nggak bisa main musik etnik gitu lah, bisa nggak gitu lah? Secara tidak langsung, apakah diajarkan di sini gitu lah? Ya Kita sama-sama belajar. kita sama belajar. Kita sama belajar. Ya insya Allah lah. Kita bukannya bisa lah, tahu lah sedikit-sedikit. Ya, Kita ada kemauan. Kita ada kemauan. Kita sama-sama ngulik kok. Gitu. Nah, saya mau nanya ke Ya, siap. Mas Pauji ya. Untuk jadi keren gini, kan butuh proses yang sangat lama. Saya pengen tahu prosesnya kayak gimana. Keren ini dalam artian apa ya? Saya tahu lah proses track record dari awal gitu lah. Saya melihat, saya membaca, melihat kondisi yang sekarang track record bagi saya luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang penting itu ya, ini cerita pengalaman pribadi ya. Ya. Satu, kemauan yang benar-benar ya, yang sungguh-sungguh bahwa saya pasti bisa, kurang pasti bisa, hayang naon-naon oke gitu kan. Dengan catatan kita sungguh-sungguh. Ya. Dan sungguh-sungguh itu kan dalam artian kita teh kudu kumasih menempuh jalan sampai kita teh sukses lah gitu kan, sampai kita teh apa yang diinginkan tercapai terwujud gitu kan. Dan ya alhamdulillah gitu kan, dari dulu ya mungkin dari buku gitu ya, dari kos-kosan, dari kontrakan gitu kan, terus pindah lagi kontrak lagi sampai sekarang juga gitu kan. Modalnya keyakinan, kemauan yang memang harus dengan sungguh-sungguh, dan promosi juga harus tetap dipertahankan. Jadi orang-orang harus tahu nih gitu kan, karena yang dinamakan pamer itu adanya di dalam seni. Ya kan, kita hidup dalam seni gitu kan. Jadi wajar dong kalau ada pameran seni, bukan pameran harta gitu kan. Bukan ujub lah gitu, bukan sombong, bukan. Jadi kita itu harus memamerkan karya kita, walaupun karya kita masih banyak kekurangan. Nah, dengan masukan-masukan itulah, dengan kritik yang pedas sekalipun gitu kan, yang itu membangun, yang menjadi motivasi kita. Bagaimana caranya kita itu mewujudkan omongan-omongan yang dilontarkan oleh haters-haters kita. Netizen. Jadi haters itu jangan jadikan kalian buat apa ya? Tolong dijadikan ngedon lah gitu. Betul. Harus bisa kalian jadikan motivasi gitu lah. Biarkan mereka ngomong apapun gitu. Kita mah tetap struggle lah. Benar. Jadi harus I love you haters gitu kita teh. Tapi kita jangan nyari. Kita jangan nyari haters supaya kita teh jadi semangat, dan itu salah. Haters itu datangnya tidak diundang gitu kan. Ketika kita berkarya, ketika kita memamerkan apa gitu kan, kesenian kita nih, kemampuan kita, itu haters pasti datang sendirinya gitu kan, datang, dan itu sebenarnya ngasih motivasi, bukan untuk pembentukan kita, tapi memotivasi supaya kita tuh lebih maju. Asalkan kita bisa menerimanya. Asalkan kita bisa menerimanya. Oh, kurang teh apa ya gitu kan, aya ngahujat ka urang teh, haters ka urang teh, berarti ya teh harus dijadikan motivasi. Itu kuncinya. Bisa sampai kayak gitu. Karena kalau misalkan kita tanggapi haters, ketika haters ngomong buruk lah gitu kan, atau negatif, terus orang jadi ngedon, dan jangan harap kita bakal maju. Itu sih kuncinya. Itu pemirsa kuncinya. Oke,
untuk progres kedepannya mau seperti apa sih? Untuk Track record ini. progres ke depan kita juga mau memperluas ya kayaknya. Iya. Kita ada rencana untuk ya nantilah coming soon lah. Kita punya surprise. kita punya surprise Surprise. kan buat teman-teman. Cluenya gitu kan kita mau memperluas gitu kan. tempatnya udah kita suasana baru lah, Suasana baru. teknik suasana baru kita insya Allah itu ngatur gitu. Hmm. Jadi supaya kita berkesenian pun enak menyatu dengan alam gitu kan. Iya. Menyatu dengan alam, kita bisa istilahnya meditasi dengan musik, dengan menyatukan antara musik dengan alam gitu. Cuman ya doanya dari teman-teman semua, semoga itu bisa cepat terrealisasi gitu. Amin. Cepat tersampai gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, punya pengalaman pahit apakah yang tidak bisa dilupakan selama perjalanan kereta? Banyak sebetulnya. Banyak. Banyak. Coba dari AA dulu. Kalau kita satu orang itu ketika kita berkarya itu malah nanaonan sih, nanaonan gitu kan. Gitu. Kita nggak pernah ini gitu kan. Terus orang berpikir apa sih faedahnya? Ya. Kalian dapat apa sih gitu kan? Pasti banyak. Ya itulah. Itulah. Kedua kita masalah aransemen musik. Apakah udah izin sama ininya atau gimana? Kita tidak merusak lagu. Iya. Kita cuma mengembangkan, kita cuma ibaratnya mengimprovisasi tanpa merusak satu lirik lagu. Iya. Kedua, ya intinya mah keoriginalan lagu itunya lah gitu. Kita cuma menambahkan. Adapun ya yang namanya orang kan ada yang orang yang negatif positif mah itu sudah biasa lah gitu bagi kita, tidak selalu dijadikan apa ya panutan lah. Iya, tidak ini lah gitu, tidak cukup diambil yang positifnya, yang negatifnya kita buat. Itu sih, gitu. Terus masalah apa ya? Apa sih? Masalah Yang jadi masalah itu ya pengalaman pahit itu kita menjaga kesolidan kita. Iya, Menjaga karena kan kita harus pahit amisna harus bareng-bareng, dan itu kan kita tetap aja Dalam dunia bisnis Nah, iya, seperti itu. dalam dunia bisnis, dunia apapun juga Iya. kita yang paling pahit itu yang menjaga kesolidan kita gitu. Emang sulit pisan. Nah, eta solidaritas. kita yang harus memang dijaga. Iya. Jadi setiap minggu sekali kita harus memang benar-benar kumpulan briefingnya apa nih masalah kita. Nah itu mungkin yang itu karena kan beda manusia, beda pemikiran gitu kan, beda sifat juga beda watak. Nah kita harus mempersatukan itu untuk kita tetap harmonis, tetap maju. Sebenarnya ya dalam satu kumpulan, dalam satu band, dalam satu komunitas. Bayangkan kalian banyak kepala harus menjadi satu kepala. Anjir. Begitu deh. Benar tuh sih? Benar. Benar bisa. Saya tak mau menjadi PR sebenarnya. PR. Cuman kita tidak sebetulnya kan kalau dalam satu organisasi itu kita bukan kita yang harus ibaratnya kamu perlu dia enggak. Ya. Kemauan aja gimana? Kemauan yang ini gimana? Kita ya saya ibaratnya kalau dari segi guru saya yang paling tua di sini kan, selain bapak gitu itu lah. Ya saya si Amar rasanya disebut tua itu berapa muda? Ya maksudnya yang dituakan bukan. Oh, yang dituakan. Yang dituakan gitu kan. Jadi gini, kita tetap menerima masukan. Dia mainnya ini kita ambil jalur itu. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngikutin ego, mana sana orang dia senior lah gitu kan, orang dia numpang kolot lah gitu kan. Tapi kan kita nggak seperti itu. Kita sama-sama menerima kritik, saran dan masukan. Penting legowo kan kuncinya legowo. Kita sama-sama legowo, terbuka. Apapun tidak ada dusta. Iya. Kita. Ya walaupun ibaratnya ini kita udah saling solid kan. Masalah-masalah apapun kita tidak ada sama sekali dusta lah. Tidak ada sama sekali. Kita sama-sama terbuka. Ini kendala di mana? Kita cari solusi sama-sama. Ada yang salah bukan dihakimi. Kita cari solusi. Bukan aku mana salah gitu, gitu kan kita tetap kumai solusinya ya sangat kita bisa menutup. Ujinya itu sih, selama itu rumah tangganya harmonis itu.
Ya mungkin segitulah dari Siap. saya ya, obrolannya keren, sukses terus buat Iya. Bro. Terima Makasih, kasih, saya repot-repot di sini. Iya. Buat channelnya silakan dipromosikan. Oke, jangan lupa ya, kalau kalian suka, tapi lihat dulu aja ya traffic berkembang gitu kan. Kalau misalkan sekiranya suka, subscribe. Kalau nggak suka, nggak apa-apa sih, nggak maksa. Cuma itu aja. Iya. Nah, linknya ada di bawah nanti ya. Oke, buat teman-teman juga, buat yang suka juga untuk acara Secangkir Kopi ini program baru sebenarnya Siap. saya Siap. sangat berterima kasih banyak sekali Siap. untuk track record, terima kasih untuk jamuannya, terima kasih untuk semuanya lah, gitulah sukses selalu. Kita saling support ya di sini Siap, kan, siap. karena kita juga sama di sini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini. Oke, untuk Secangkir Kopi dan Bro Musik Official. Assalamualaikum. Thank you pisan. Ya, atur nuhun ya. Ya. Oke.